Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Segenap pengurus takmir Masjid Al-Muttaqin beserta seluruh jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita ikat terlebih dahulu nikmat yang masih setia menyertai kita. Dari sekian nikmat yang ada pada kita sekarang ini, yang diingini oleh miliaran manusia yang sudah meninggal dunia adalah nikmat hidup. Jadi ketika kita masih hidup, itu nikmat yang diingini oleh miliaran manusia yang sudah meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, mari kita nampakkan, kita zahirkan sikap syukur ini dengan lisan yang berucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, salam salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah syariat yang harus kita syiarkan, yaitu setia, selalu dan akan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita tentang taklim subuh ini adalah spirit Idul Fitri. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu merupakan kitab rujukan bagi semua orang Islam yang ingin memperoleh petunjuk, memperoleh bimbingan, memperoleh solusi dari semua problem persoalan hidup. Maka Al-Quran adalah referensi prioritas bagi kita sebagai seorang mukmin. Para ulama tafsir ada beberapa metodologi dalam menangkap pesan dari firman-firman Allah dari kitab suci Al-Quran. Yang pertama adalah menggunakan metode tafsir biriwayah atau metodologi untuk menangkap, memahami pesan Allah berdasar pada penjelasan Nabi, sahabat, dan murid-muridnya, sehingga ini disebut tafsir biriwayah.
atau tafsir bi al-ma'sur. Yang kedua, ada metodologi al-maudu'i, yaitu metode memahami pesan-pesan Quran dengan cara mencari jawaban dari seluruh ayat Quran yang membahas tema itu. Contoh, pagi ini kita membahas Idul Fitri, maka semua ayat yang berbicara Idul Fitri dikumpulkan. Tidak boleh satu ayat, harus semua ayat yang berbicara Idul Fitri dikumpulkan baru dipahami. Itu namanya metode maudhu'i. Membahas riba, semua ayat yang berbicara riba dikumpulkan dulu. Semua hadis yang berbicara tentang riba dikumpulkan dulu, baru dipahami. Jadi nggak boleh orang memahami Quran membahas riba contohnya, satu ayat saja yang dipakai dalil. Mungkin itu secara teks benar, tapi secara komprehensivitasnya cacat, karena pemahamannya parsial, sepotong. Jadi harus dikumpulkan. Itu namanya metode maudhu'i. Terus yang ketiga, ada metode birra'yi, menggunakan akal. Ini yang banyak dihabisi oleh teman-teman saudara-saudara kita dari Salafi yang agak sedikit anti dengan birra'yi. Jadi upaya menyingkap tabir di balik ayat Quran, di mana menggunakan pendekatan rasionalitas, akal. Karena akal ini adalah hidayah yang sangat mahal. Orang yang kehilangan akal, hilang taklif agama. Makanya orang yang hilang akal, gila contohnya, tidak sholat, itu tidak ada dosa. Tidak puasa, tidak ada dosa. Bahkan kalau dia mencuri sepeda motor, itu hukum positif tidak bisa memproses. Hukum positif, polisi nggak bisa, oh gila, nggak bisa. Makanya kalau mau mencuri aman, nggak diproses. Ya, jadi orang gila itu hukum nggak bisa memproses. Jadi nggak bisa kita anti akal itu. Jadi akal itu setelah biriwayah, maudhu'i, semuanya itu dibahas, bagaimana pendekatan rasionalitasnya, pendekatan akalnya itu. Terus yang keempat, ada metodologi menangkap pesan firman berdasarkan metode tafsir isyari. Isyari itu isyarat. Karena kalau metode ini ditolak, itu kita kesulitan memahami suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah itu ketika dipahami menggunakan tafsir isyari baru kita paham. Karena suratul Fatihah itu kalau kita selami lebih mendalam itu problem. Kok Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan mana lagi yang disembah itu? Nah, itulah makanya ada tafsir isyari. Isyari itu isyarat. Di mana isyarat ini bahwa sebelum ada ayat ini ada yang tersembunyi kata kul, tapi adanya bermasalah, tidak adanya juga bermasalah. Cuman kan nggak bagus kan? Qul alhamdulillahirabbil alamin, qul ar-rahman ar-rahim, itu jadi aneh. Nanti bukan jadi bacaan doa, tapi jadi bacaan menyuruh orang mengatakan. Sehingga ini tersembunyi, maka disebut metode dengan pemahaman tafsir isyari. Nah, jadi inilah para ulama dalam menangkap pesan-pesan Quran menggunakan 4 metodologi tafsir ini, meskipun dikembangkan dengan banyak metodologi. Nah, dalam konteks ini kita akan membedah, akan menguliti, akan membuka tabir di balik peristiwa
Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu beda dengan halal bihalal, beda. Nah, ini kita lihat. Ya, jadi kita akan menguliti, akan membedah itu Idul Fitri, halal bihalal, ucapan minal aizin wal faizin itu bagaimana sebenarnya. Maka kita gunakan dengan metodologi tafsir ini. Bisa biriwayah, bisa maudhu'i, bisa birra'i. Ya nanti kalau ada perspektif isyari ya kita beritahukan juga supaya kita oh ternyata begitu. Sehingga pemahamannya tidak zohiri. Karena kalau dipahami secara zohiri, proses yang dilembagakan dalam bentuk budaya halal bihalal itu biriwayahnya memang tidak ada, itu tidak ada. Sehingga itulah teman-teman akhirnya begitu nggak ada secara historis langsung meluncur pelurunya yaitu bid'ah. Jadi itu gampang meluncur itu. Nah begitu juga mudah-mudahan nanti kita bisa mengkaji fikih Asmaul Husna, itu penting sekali karena mengenal sifat-sifat Allah. Karena banyak nama-nama Allah yang bersinonim tapi maqasidus syariahnya itu tidak sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razaq, Al-Wahhab, Al-Afu, Al-Ghafur. Jadi itu mirip-mirip tapi beda tujuan sasarannya. Supaya kalau kita mengenali oh berarti kalau Ar-Razaq itu yang memberi rezeki. Kalau Al-Wahhab itu yang maha memberi. Kok beda ya, sama-sama memberi rezeki kok beda di sebutannya. Itu bagaimana fikihnya, itu ada bahasanya tentang itu. Al-Afu, Allah maha pemaaf. Al-Ghafur, Allah maha pengampun. Kalau kita disuruh milih, pilih Al-Afu atau Al-Ghafur? Nah ini olahraga otak dulu supaya olahraga dulu. Kebanyakan orang memilih apa? Al-Ghafur, karena dia pikir itu adalah maha pengampun. Padahal akar kata dari Al-Ghafur itu adalah menutup. Jadi sesuatu yang tercela ditutupi sehingga tidak kelihatan. Tapi kalau Al-Afu dimaafkan, peristiwa yang jelek itu hilang, diputihkan. Nah, yang seperti ini kan harus pendekatan fikih. Kalau kita pilih Al-Ghafur, ya dosa kita diampuni, maknanya ditutupi, nggak ada orang tahu, KPK tidak tahu, nggak tahu. Tapi ditutup itu suatu saat kalau tutupnya dibuka, masih ada nggak? Masih ada. Ya nanti bisa dikejar, ini buktinya masih ada ini. Tapi kalau dimaafkan itu hilang sehingga tidak diproses di akhirat. Makanya dalam konteks ini pilih Al-Ghafur atau Al-Afu. Pilih yang mana? Nah, pilih juga Al-Ghafur karena kalau aib kita dibongkar nanti malu kita keluar rumah itu. Jadi kita membutuhkan Al-Ghafur dan Al-Afu karena kesalahan kita itu ingin ditutupi. Karena kalau nggak ditutupi oleh Allah kita masalah, nggak berani keluar rumah kita. Makanya perlu ditutupi. Di samping itu ya Allah maafkanlah. Kalau dimaafkan jangan dikejar-kejar lagi di akhirat. Rahmatmu itu sangat luas. Itu bahasa mahabbah namanya. Jadi pemahaman-pemahaman begini hanya bisa dipahami lewat perspektif fikih. Makanya Asmaul Fiqh, ada buku judulnya Fikih Asmaul Husna. Nah, jadi kajian ini akan kita gunakan untuk mencari substansi dalam peristiwa di bulan Syawal setelah bulan Ramadan, yaitu peristiwa hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Makanya materi-materi seperti ini tidak bisa dipakai ceramah karena pasti tidak menarik. Karena dalam ceramah itu pertama sangat formalitasnya menonjol dan durasi waktunya kadang tidak cukup.
untuk mengkaji secara mendalam, sehingga hanya konten yang sifatnya umum aja. Nah, sehingga kita tidak mengetahui juga akhirnya sejarahnya apa semuanya. Nah, kalau begini insya Allah kita akan, kalau nggak habis hari ini ya bersambung 2 episode. Nah, sekarang kita lihat Idul Fitri. Idul Fitri itu terambil dari 2 suku kata. Pertama adalah Id, yang kedua adalah Fitri. Nah, Id itu ternyata terambil dari akar kata yang maknanya adalah kembali. Tapi memahami kembali ini saja tidak mudah ternyata. Memahami kembali itu tidak mudah. Kembalinya kembali kemana? Kembali ke tempat atau posisi semula. Itulah makanya dalam fikih ulama itu berdebat. Kalau kita selesai ruku, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal, ada yang bersedekap kembali. Itu kenapa? Karena ada orang menafsirkan setelah ruku itu i'tidal, posisinya kembali semula. Semula itu apa? Ya sebelum ruku begini. Nah, itu. Tapi di debat, oh tidak. Kembali ke semula itu ya semula sebelum kita sholat. Sebelum kita sholat apa mulainya? Ya tangannya lurus ke bawah. Ini yang jumhur. Makanya tidak bisa dikatakan ijma. Kenapa? Kalau ijma itu harus sepakat semua ulama. Kalau satu saja tidak sepakat nggak bisa dikatakan ijma. Ya udah, makanya jumhur ulama seperti itu. Itu yang dipahami oleh mayoritas Sunni dan termasuk Syiah lebih-lebih. Tapi di antara kita ada Sami Allah liman hamidah sedekap lagi, ada nggak? Karena dia kembali ke posisi semula. Nah, kembali. Maknanya sesuatu yang kembali pada posisi semula itu berarti ada 2 makna. Kembali ke tempat semula, atau yang kedua kembali kepada keadaan semula. Tempat dengan keadaan itu beda. Tempat itu teritorial, keadaan itu situasi. Berarti Id kembali kemana? Kembali ke posisi semula. Berarti tempatnya. Oh, berarti juga bermakna keadaannya. Bisa bermakna kedua-duanya. Maka makna Idul itu, Id adalah kembali ke keadaan semula atau kembali ke tempat semula. Tadinya kita dari rumah datang ke sini, kembali lagi ke rumah, itu juga bermakna Id dari segi etimologi, dari segi bahasa. Nah, persoalannya ini keadaan semula atau tempat semula itu apa yang dimaksud? Kembali ke tempat semula, kembali ke keadaan semula. Yang dimaksud yang mana? Nah, tentu Id ini tidak berdiri sendiri. Ada penjelasan kata berikutnya yang mengikutinya. Kembalinya adalah kepada fitri. Kembalinya kepada fitri. Nah, itu. Apa itu fitri? Ya, keadaan semula kita ini kan fitri. Posisi kita semula itu tempat kita berada di tempat yang fitri, fitrah. Keadaan maupun tempat. Nah, itu. Ada orang berkelakar. Saya itu Pak Ustadz, biar nggak Ramadan hari-hari kembalinya tetap ke fitri. Karena kalau saya kembali ke lunak, fitrinya marah. Nah, maka persoalan berikutnya yang harus kita kaji, fitri itu maknanya apa? Nah, itu. Nah, itulah makanya kalau kita gunakan tafsir biriwayah, dan nanti ada juga tafsir biroi kita gunakan di sini pendekatannya. Makanya di awal kita sampaikan ada pendekatan maudhu'i, biriwayah, isyari atau biroi. Supaya dalam setiap konten ceramah, oh ini biroi, oh ini maudhu'i, kita bisa mendeteksi. Jadi kalau ada orang ceramah itu kita bisa mendeteksi, ah ini maudhu'i, oh ini intervensi personal. Jadi ada juga intervensi pribadinya. Itu.
Makanya pesantren-pesantren di Jawa itu nggak boleh ceramah lepas, nggak boleh Pak. Karena kalau orang ceramah lepas itu pasti dirinya yang ngomong, intervensi dirinya itu besar sekali. Harus bawa kitab. Mau ngaji kitab apa? Kitab hikam. Apa? Siapa yang menulis? Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Apa pikirannya tentang dia Ibnu Athaillah Asy-Syakandari? Itu disampaikan. Sampaikan. Makanya kita bisa menilai kan, kita orang dakwah kalau ada orang ceramah, wah ini sudah 15% masuk dirinya ini. Ini kita bermanuver dia di situ, kita bisa mendeteksi. Dan banyak membalik-membalik bermanuver atas nama agama padahal dirinya yang masuk. Abdun bin nafs. Nah itu. Makanya harus bawa kitab supaya otoritatif. Itu. Bahwa tidak ada, agama itu adalah miliknya Allah dan Rasulnya, dan dijabarkan oleh para alim ulama kita. Makanya kita tidak pernah mengeluarkan pikiran baru kecuali pikiran yang sudah ada sebagai mubalik, katalisator, perantara. Nah, fitri itu ternyata dalam perspektif agama, Quran dan hadis itu maknanya tiga. Makna yang pertama ini menggunakan pendekatan biriwayah, namanya menggunakan pendekatan biriwayah. Idul Fitri, id kembali, fitri itu dimaknai sebagai asal kejadian. Dari mana natijah, kesimpulan kembali ke asal kejadian itu? Karena dalam pandangan Al-Quran, asal kejadian manusia itu bebas dari dosa dan kekejian. Dia dalam keadaan suci. Maka Idul Fitri itu dimaknai kembali ke asal kejadian, kembalinya manusia kepada keadaan sucinya, keterbebasan dari dosa dan noda berada, sehingga dia berada dalam keadaan kesucian. Nah ini dosa, jadi dosa apa saja itu mengakibatkan manusia itu menjauh dari posisi atau keadaan semula. Nah ini riwayatnya ada, yaitu menggunakan pendekatan biriwayah ketika kakek dan nenek kita. Jadi kita punya kakek nenek itu sama, namanya Adam dan Hawa, itu kakek nenek kita, Di dalam Quran diabadikan cara komunikasi Allah dengan nenek kita, kakek kita, ketika ia masih dalam keadaan fitri, belum ternoda. Bahasa yang digunakan, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Surga itu menyangkut tempat, teritorial, di mana manusia nanti di akhirat muara akhirnya adalah surga. Muara akhirnya bukan tujuan akhir. Muara akhirnya adalah surga. Tujuan akhirnya nah, itu harus diingat, kajian Fatihah itu harus diingat. Maliki yaumiddin, itu cita-cita, itu tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah raja itu yang menjadi penguasa di hari pembalasan. Masih ingat nggak prinsip-prinsip Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa prinsipnya? Katanya masih. Ini belum ujian umum loh ini, Pak. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Spiritnya apa? Wah, itu harus dijadikan ini sabta marga kita. Ini komitmen kita, itu harus dihafal di luar kepala, karena itu akan mempola kehidupan seharian kita. Itu kalau di kepolisian itu tribrata kita, sumpah kita, janji kita. Pertama adalah motivasi hidup, sikap hidup, perjuangan hidup,
cita-cita hidup, cara hidup, jalan hidup, tujuan, harapan hidup. Itu mesti dihafal. Jadi kalau kita spirit Fatihah, kita berani mengatakan, kalau bukan karena Allah nggak sudi kita ke Mekah. Untuk apa? Kenapa berani mengatakan begitu? Loh, karena perintahnya falyabudu rabb hadzal bait. Nah, jadi kita bisa paham dengan itu. Jadi semua aktivitas kita motivasinya spirit bismillah. Karena kalau nggak bismillah orang gampang kecewa, gampang marah, gampang ya sudah. Kita lakukan aja. Nah, itu mesti dihafal. Jadi surga itu adalah muara akhir, tapi bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dalam hadis disebutkan, orang yang sudah berada di dalam surga, padahal kelasnya yang paling tertinggi, VVIP, Allah berkala, maukah ku tambahkan sesuatu yang lebih baik dari surga itu? Mereka tentu terkejut, dikiranya, loh ini bukan tertinggi ternyata, padahal itu yang tertinggi. Dan ketika tirai dibuka, hijab terbuka, mereka memandangi wajah Robnya, lupa dengan keadaan surga. Tidak ada kenikmatan yang terindah, terbesar, kecuali memandang wajah Rabbul Alamin, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga itu adalah muara akhir, tapi bukan tujuan akhir. Nah, tinggallah kamu di surga ini, kata Allah. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini ya. Jadi secara tempatnya surga, keadaannya apa? Masih dekat dengan Allah. Kenapa dekat Allah? Makanya kalau fitri apa itu dimaknai keadaan, kembalinya itu ke keadaan atau ke tempat, dapat kita pahami tempatnya surga. Keadaannya apa? Dekat dengan Allah. Keadaannya surga, dekat dengan Allah. Oh, ini penting ini. Tempatnya surga, keadaannya dekat dengan Allah. Tetapi ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah, melanggarnya adalah dalam bentuk mendekati atau memakan buah khuldi. Jadi penamaan khuldi itu sendiri yang memberi nama iblis, sebenarnya bukan apa Allah memberikan nama, itu iblis yang memberi nama. Nah, ketika dia melanggar, dan melanggarnya Nabi Adam itu didorong, dimotivasi bismillah. Jangan dikira nggak bismillah. Makanya saya nggak setuju, dan memang teologi Islam nggak begitu. Kan rata-rata umat Islam, kenapa Adam dikeluarkan dari surga? Jawabannya apa? Melanggar, kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya teologi yang cacat. Itu teologinya, mohon maaf, agama sebelah. Teologi kita nggak begitu. Itu akidah loh itu. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, makan buah khuldi, nggak makan buah khuldi tetap akan diturunkan. Karena Adamnya belum ada, Allah sudah berkalam, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, cuma dalam proses peristiwanya, kenapa harus makan buah khuldi? Itu bagian daripada planning rencana Allah. Makanya Adam itu begitu dikeluarkan dari surga, tapi diberi bekal. Sama dengan anak kita, udah pergi dari rumah, tapi tetap kita kasih bekal, nanti cukup, udah 7 hari kembali lagi ya. Jadi marahnya itu masih ada kasih sayang. Marahnya masih ada kasih sayang. Jadi bukan karena makan buah khuldi terus diusir, tidak. Itu teologi sebelah, sehingga lahirlah konsep dosa warisan. Nah, itu sebelah. Ketika Nabi Adam melanggarnya Adam itu motivasinya bismillah. Kenapa? Karena iblis mencatut nama Allah. Wallahi. Nah, orang kalau sudah wallahi, oh, demi Allah, Adam langsung kaget. Kagetnya apa? Pakai nama Allah, makanya mau dia. Kenapa? Kok ada orang menyebut nama Allah tapi berbohong? Itu aneh di pikirannya Nabi Adam alaihissalam itu. Jadi makanya dia mau. Kenapa? Karena mencatut nama Allah. Kalau nggak mencatut nama Allah, nggak mau dia. Nah, akhirnya
Ketika setan, iblis membujuk mereka dengan tipu daya, ketika mereka akhirnya mencicipi pohon, mendekati pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Wa nadahuma rabbuhuma, dan Tuhan menyeru mereka, alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Wahai Adam, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu Adam terkejut. Kenapa? Karena ini pakai namamu ya Allah. Kok ada orang pakai nyebut namamu tapi berdusta? Makanya sebadui-baduinya orang Arab itu kalau disebut wallah itu takut itu. Jadi kalau kita mau pergi ke Taif itu nawar-nawar tuh 1.000 mintanya 2.000 rial kalau musim haji, 1.000 rial. Kita tanya begitu dia lazimnya itu ya 1.000 rial gitu. Begitu kita tanya wallahi, itu meskipun orang Arab badui, bis-bis badui itu, kalau kita nyebut wallahi, demi Allah, dia menjawab, kalau dia menundukkan pandangannya, ini berarti bisa ditawar lagi ini. Bisa ditawar lagi dia. Akhirnya turun 700 real. Nah, jadi meskipun sebadu-baduinya orang Arab itu kalau disebut nama Allah itu takut juga. Wallahi, awalnya dia ngotot, kan suaranya begitu tradisinya. Begitu disebut demi Allah, 1.000 real biasanya lazimnya. Begitu dia mengalihkan pandangannya, ini bisa ditawar lagi ini. Tapi tetap biasanya begitu deal 700 real, kita mintakan baksis, tetap 1.000 lebih kita kasih. Kita hanya ingin tahu pasti aja. Karena begitu mereka membawa kita, itu mereka safety sekali, kita dijaga betul. Orang nggak boleh masuk sembarang, barang-barang itu hilang, itu dijaga betul ya. Setia dia. Nah, nanti begitu kita baru ba'den fi masuk ya, kudu halas. Berarti dia, oh iya nanti ada fee lagi ternyata setelah selesai, baru dia senang, tambah semangat lagi. Akhirnya tetap kita mintakan baksis kepada jamaah, terus 700 real dealnya kita kasih, malah 1.000 lebih didapat dengan baksis-baksis yang ada itu. Nah, akhirnya senang sekali, kasih nomor telepon, sekarang nelpon terus di mana posisi. Dan jadi akhirnya senang dengan kita berinteraksi. Memang begitulah kita ini diperintahkan dalam beragama, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil, 700 saya kasih, antarkan kami ke Taif PP, itu adil. Kami tambahi, nah, itu namanya ihsan. Makanya kita terbiasa membiasakan diri agar berbuat ihsan dalam pekerjaan. Nah itu ihsan. Jadi jangan sampai tidak ihsan. Ihsan itu melampaui kebaikan, melampaui kesepakatan yang ada. Nah, kok ada ya Allah orang menyebut namamu loh. Makanya begitu namamu disebut, aku mau. Jadi mau dia. Nah, yang kita lihat bukan konteks itunya, konteksnya adalah ketika Nabi Adam masih berada di keadaan semula. Keadaan semula di mana? Surga. Tempat semula adalah surga. Keadaannya adalah dekat dengan Allah. Begitu melanggar, keadaan ini berubah dan tempatnya akan berubah. Bukan saja keadaan yang berubah, tapi tempat juga berubah. Makanya perhatikan orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang bermaksiat itu mau diseret-seret ke masjid itu sama saja menyeret tubuhnya, tapi hatinya tidak mau ke masjid. Kenapa? Karena tempatnya dia tidak suka di masjid. Keadaannya berubah, tempatnya juga berubah. Itu dialami kakek nenek kita. Keadaan berubah ini isyarat dari kata alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Padahal sebelum ada perubahan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Setelah berdosa, alam anhakuma antilkuma syajarah. Kenapa kamu dekati pohon itu? Jadi perbedaannya terletak pada kata ini dan itu. Ini itu menunjukkan keakraban. Saking akrabnya dekat. Ingat Adam ya, jangan mendekati pohon ini. Dia menggunakan kata ini.
Keadaan ini berubah ketika Adam melanggar. Kenapa kamu dekati pohon itu? Seolah-olah Allah berbicara dari jarak yang jauh dan jauh dari Adam. Keadaannya berubah. Keadaannya berubah. Coba bapak bertengkar dengan istri, keadaannya berubah, Pak. Meskipun satu rumah, meskipun tidurnya satu ranjang, suami menghadap ke selatan, istrinya ke utara, deket tapi jauh keadaannya, Pak. Deket tapi jauh, tempatnya berubah juga. Nah, nanti turun hujan baru sadar, wah butuh kita ini ternyata. Ya ini hati-hati, hujannya udah mau jarang-jarang ini karena ada gelombang panas yang akan muncul katanya. Nah, jadi keadaan Nabi Adam itu berubah, yang tadinya dekat dengan Allah menjadi jauh. Bukan saja keadaan, tetapi tempatnya juga berubah. Berubah bagaimana? Dari teritori surga diturunkan ke bumi. Itu Pak. Sudah berubah keadaan. Keadaannya apa? Jauh dari Allah. Berubah tempat. Tempatnya apa? Dikeluarkan dari surga. Jadi sifat maksiat itu merubah keadaan antara kita dengan Allah. Makanya orang yang berbuat dosa itu nggak nyaman dengan Allah. Makanya sebenarnya ada seorang ulama, saya itu kalau bermaksiat bukan masalah dosanya, masuk nerakanya atau apanya, saya menjadi tidak nyaman hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditakuti para ulama. Karena kalau nggak nyaman itu salah tingkah aja kita dalam hidup ini. Perhatikan itu orang-orang yang berdosa, salah tingkah semuanya. Nah, ini nanti kalau dikaji dengan pendekatan kitab hikam, akibat dosa itu menarik sekali. Orang menjadi berubah apa semuanya. Makanya jangan heran kemaksiatan itu kalau nggak segera di recovery, di istighfari, di taubati, itu akan merubah keadaan dan tempat kita. Itu. Akhirnya apa? Keadaannya berubah, yang tadinya dekat menjadi jauh. Tempatnya berubah, dikeluarkan dari surga. Itu. Makanya kalau ini ada riwayat diturunkan di Hindia. Makanya telapak kaki Nabi Adam itu ada di Hindia juga. Itu benar apa tidak? Wallahu alam bisawab. Kita nggak tahu. Istrinya diturunkan di Jeddah. Ini sudah dikeluar. Keadaannya berubah, tempatnya berubah, dipisah lagi dengan istrinya. Karena dia di Hindia, istrinya di Jeddah, nanti ketemunya kan tahunan itu di Padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah, Bukit Rahmat atau kasih sayang. Jadi sifat dosa itu menambah-nambah persoalan. Makanya kalau ada ini segera mendekat aja. Takut kepada harimau, jauhi harimau. Takut ular, jangan dekat-dekat ular. Takut kepada Allah, mendekatlah. Mendekatlah. Nah, jadi berubah keadaan, berubah juga tempatnya. Tapi ingat, maksud berubah keadaan itu bukan berarti Allah itu tidak dekat dalam pengertian fisik, bukan. Ini ada isyarinya yang masuk di sini. Makna orang yang berdosa, makna orang yang bermaksiat itu jauh dari Allah, bukan jauh pengertiannya secara fisik. Suami istri tadi yang bertengkar itu fisiknya dekat apa jauh? Dekat, tetap satu rumah, tapi tetap jauh. Kenapa? Habis bertengkar, melihat wajahnya aja nggak mau gitu ya. Coba, jauh perasaan Pak. Tidur pun dekat fisiknya, tapi jauh perasaan. Nah, jauhnya antara orang yang berdosa dengan Allah itu jangan dimaknai jauh secara fisik. Kenapa? Karena walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsahu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Loh, kalau keadaannya jauh dari Allah, bagaimana? Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Itu maknanya jauh itu bukan teks. Allah itu jauh, tidak. Pengetahuan Allah tetap dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Tapi Nabi Adam dikatakan keadaannya jauh, maknanya apa? Disinilah para ulama memahami makna
orang yang bermaksiat, orang yang berdosa itu jauh adalah jauh dari kebahagiaan, jauh dari keberkahan, jauh dari kenyamanan, dan muncullah berbagai macam keresahan di dalam hati. Jadi dimaknai seperti itu. Maka Idul Fitri kalau dengan pemahaman yang pertama kembali ke asal kejadian, maka kembali dekat dengan Allah. Nah ini. Yang kedua, kembali tidak ada dosa lagi. Yang ketiga, kembali ke tempat semula, yaitu surga. Bisa nggak kita kembali ke tempat surga? Nah itulah makanya dibahas para ulama. Surga yang dimaksud dalam hadis baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Di situ ada kedamaian, ada ketentraman, ada keamanan, ada kebahagiaan, ada ketulusan, ada kasih sayang. Maka sebelum kita masuk surga, mari kita ciptakan keluarga kita, lingkungan kita surga. Maksudnya apa? Kita berada di rumah tangga lingkungan yang bahagia, yang saling tolong menolong, hormat menghormati, cinta mencintai, sayang menyayangi. Itu bisa bermakna majas dari makna surga. Maka kembali ke asal kejadian, maksudnya kembali ke asal kejadian, dekat dengan Allah. Apa yang menyebabkan? 1 bulan luar biasa perjuangan kita ini. Jangankan amalan yang fardu, yang sunnah kita lahap habis. Makanya kita dekat dengan Allah, tidak memiliki dosa, bahagia. Makanya Islam itu tidak mengenal dosa warisan. Makanya itu teologi sebelah. Sebagaimana dalam agama lain, manusia itu tergade. Jadi manusia yang lahir ke dunia tergade oleh apa? Dosa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dosanya siapa? Adam. Jadi begitu kita lahir itu langsung dapat beban dosa warisan. Warisan dari mana? Dari dosa kakek nenek kita Adam dan Hawa. Dan dosa itu hanya hilang ketika kita meyakini proses penebusan dosa. Ini kan tidak ada dalam teologi kita ya. Itu teologi sebelah sebagai komparasi perbandingan aja. Maka orang yang ingin kembali Idul Fitri, kembali kepada posisi semula, dia harus meyakini proses penebusan dosa itu. Sehingga ketika dia meninggal dunia, langsung kembali ke tempatnya, yaitu surga. Makanya ini lucu apa? Sebagai bahan perbandingan, konsep mati itu di berbagai agama itu saya baca itu kadang geli juga kita. Gelinya apa? Bagaimanapun liarnya orang di dunia, kalau meninggal asal dia mengimani proses ini langsung masuk surga. Ada juga yang menganut reinkarnasi. Akhirat itu nggak ada. Orang itu kalau mati meninggal dicek waktu di dunia amalnya soleh apa salah. Oh banyak solehnya, kembali hidup lagi ke dunia, reinkarnasi, posisinya naik menjadi kasta yang lebih tinggi. Kalau tidak turun kastanya. Jadi mereka ada yang seperti itu keyakinannya. Ya kita nggak, saya berusaha menghindari menyebut apa agama tertentu, ya kita menghormati keyakinannya. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak mengenal konsep warisan dosa. Berarti kalau Idul Fitri dimaknai yang pertama ini, apa yang pertama? Kembali ke asal kejadian. Kembalinya kita adalah kembali kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang dekat itu yang berjuang selama Ramadan. Makanya semua orang boleh lebaran. Semua orang boleh lebaran, boleh sholat Idul Fitri, boleh ke lapangan, ke masjid, tapi belum tentu Idul Fitri. Kenapa? Karena proses kembali ke fitri itu hasil perjuangan ternyata. Orang yang nggak pernah berjuang ya bagaimana mau kembali ke Idul Fitri? Lebaran boleh, mudik boleh apa tidak? Boleh, malah paling duluan mudiknya.
paling duluan. Tapi masalahnya Idul Fitri apa bukan? Nah, itu persoalan. Nah, ini makna yang pertama, yaitu kembali kepada asal kejadian. Satu lagi ya. Yang kedua, fitri itu dimaknai sebagai agama Islam, agama yang benar. Berarti Idul Fitri kembali kepada pengamalan Islam yang benar. Inna dina indallahil Islam fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Yang mana agama Allah itu? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini ada kata-kata fitratallah. Fitrahnya Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini nih kita cek lagi. Kalau Idul Fitri itu dimaknai kembali kepada pengamalan Islam, ada ulama yang menduga pengamalan Islam yang paling ideal itu adalah pengamalan Islam di bulan suci Ramadan. Nah, itu. Jadi kita akhirnya kembali ke fitri. Kenapa? Begitulah fitrahnya itu. Kembali mengamalkan agama dengan lurus, dengan tepat. Kalau Ramadan kita sholat tarawih enggak? Sholat ya, sholat. Ini baru-baru di Arab Saudi ada perubahan. Biasanya tarawihnya 20, witir 3, 10 terakhir tambah tahajud. Tapi karena kredit, jadi perubahan seperti ini biasa, Pak. Saya pernah mendapatkan taklim juga di Arab Saudi di bulan Ramadan. Habis sholat tarawih ada taklim di pelataran Masjidil Haram. Itu kita dapatkan perubahan seperti ini biasa. Makanya orang kalau selalu ingin perfect dalam agama, tidak mengenal fleksibilitas. Baru-baru ini jamaah kita yang kita kirim ke sana itu sholat tarawihnya Pak Ustadz, 12 rakaat, witirnya 1, habis itu selesai. Biasanya kan dilanjut. Alasannya karena ini ada belum stabil kondisinya pasca Covid dan jamaah begitu membludak. Coba tarawih 12 witir 1 bagaimana begitu? Kunutnya panjang. Oh, ini kalau orang-orang yang tekstual langsung dihajar, meluncur kata bid'ah. Pengamalan di Arab Saudi itu. Nah, ini Ramadan tahun ini ada perubahan di Arab Saudi. Nah, jadi Idul Fitri kembali kepada agama yang lurus, agama yang fitrah, yang dimaksud pengamalan agama yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan kita sholat tarawih kan? Sekarang masih enggak? Nah, itu masalahnya kok fitrinya hanya sebentar saja kembalinya begitu. Hanya di bulan Ramadan. Mestinya tetap sholat tarawih meskipun tidak berjamaah di masjid. Meskipun tidak berjamaah di masjid, di rumah berapa? Ya 8 tambah witir 3. Boleh enggak kita sholat malam setelah Isya pulang ke rumah, makan karena susah tidur, sholat malam 8 rakaat witir 3? Boleh apa tidak? Boleh. Tapi katanya harus tidur dulu. Ini persoalannya orang mengharuskan sesuatu yang tidak harus. Afdol itu, afdoliyah itu bukan keharusan. Katanya afdolnya tidur dulu. Ya kalau afdolnya ya iya, kalau mau tahajud tidur dulu meskipun sesaat. Tapi kalau tidak tidur dulu boleh nggak? Boleh. Boleh. Mestinya tetap dipelihara. Kenapa? Supaya tetap dalam kefitrian. Sedekahnya tetap jalan, tilawahnya tetap jalan. Itulah makanya pengamalan agama di bulan Ramadan dianggap sebagai pengamalan agama yang fitrah. Karena apa? Bangun mendahului azan subuh. Nah, sekarang masih kan? Tapi kebanyakan kan orang kan tidak. Lepas Ramadan bangunnya didahului terbitnya matahari. Bukan azan, terbitnya matahari. Tidak banyak makan, tidak banyak minum, tidak mengumbar syahwat, itu mestinya tetap dipelihara, tetap dipelihara. Cuma saya nggak setuju ada masjid di Makassar ini mewajibkan puasa Senin Kemis, buka puasa digilir juga. Yaitu boleh-boleh saja, tapi kalau ada suatu waktu tetangganya nggak puasa, ya
Wah ini nggak setia, nggak, jangan begitu. Karena di Makassar ini ada masjid, Pak. Itu mewajibkan ya puasa sawahnya harus sama, supaya kita makan lagi. Udah itu apa Senin dan Kamis kita puasa, tambah puasa bikin acara buka puasa. Itu boleh, tapi jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena ada bahasa yang kurang nyaman dari Syekhuna Allahu yarham Mbah Maimun Zubair itu, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu perbuatan kriminal dalam agama. Wah nanti kan susah, tidak wajib kok diwajibkan, itu kriminal. Itu. Jadi silahkan sholat malam, nggak usah tidur dulu. Ya kalau dihitung matematika, kalau tidak tidur dulu ya pahalanya kita dapat 90%. Kalau tidur dulu 100%. Kira-kira begitu aja perbedaannya. Ya lebih baik tiap hari dapat 90% daripada nunggu 100%, 6 bulan gagal terus. Ya bagaimana? Lebih baik tiap hari 90%. Merindukan azan. Di bulan Ramadan kita akan merindukan azan, berbaur dan dalam kebersamaan. Itu kita sholat berjamaah fardu, sholat sunat rawatib, sholat lail, etikaf, semuanya. Jadi etikaf itu tidak harus di bulan Ramadan. Kita bisa berniat, wah saya mau bertafakur etikaf di masjid. Meskipun kalau Ramadan ada spesifikasinya, ada malam Lailatul Qadar. Tapi saya punya keyakinan semua umat Islam, ini mazhab yang saya ikuti, asalkan dia menghidupkan Ramadan dapat Lailatul Qadar. Apalagi ada pemikiran kitab hikam itu, orang yang sholat isya-nya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, seolah-olah seluruh malamnya dia dianggap ibadah semuanya. Ya sudah, kalau begitu rahmat ini kita nikmati, tapi bukan melemahkan orang yang etikaf nanti meninggalkan etikaf, tidak. Kenapa? Makanya di 10 terakhir saya mewanti-wanti pada jamaah itu sampai masjid akhirnya penuh akhirnya, Pak. Kenapa? Karena dia baru memahami metode hikam ini. Sholat isya jangan tinggalkan, harus berjamaah. Sholat subuh jangan tidak berjamaah. Supaya apa? Seluruh malam kita dianggap sholat terus. Turun Lailatul Qadar tetap kita sholat, orangnya tidur tetap dianggap sholat. Kata Nabi itu kan nggak mungkin dusta itu. Kata Nabi kan nggak mungkin dusta. Itu simple sekali pemahaman kitab hikam itu. Tapi nanti jangan dipahami 10 terakhir hilang semuanya di masjid. Yang penting isya subuhnya berjamaah. Insya Allah dapatlah kita. Insya Allah dapat. Nah, sehingga Idul Fitri makna kembali kepada pengamalan agama yang lurus, sebagaimana yang kita amalkan di bulan suci Ramadan, dan di akhir bulan kita tunaikan zakat fitrah. Nah, makanya saya itu ya meskipun kecil punya celengan di rumah itu ya 2,5% setiap bulan kita keluarkan gitu. Ya tidak banyak, tetapi kan untuk keluarga-keluarga kita yang susah, karena di masa sulit ini banyak keluarga kita yang susah. Nah, itu kita berikan zakatnya. Tapi kalau sudah kasih zakat jangan merasa memberi. Kenapa? Karena itu adalah memberikan haknya dia. Saya gilir aja kayak arisan keluarga-keluarga mana yang hidupnya susah, yang ini dia lebih utama untuk mendapatkan harta dari kita. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Karib kerabat itu harus dipikirkan oleh kita, apalagi hidupnya tidak senyaman kita. Nah, kembali kepada Islam, kembali pengenalan agama yang lurus, kembali mengamalkan agama secara fitrah, kembali mengamalkan agama sebagaimana di bulan suci Ramadan, maka orang itu Idul Fitri. Itu makna yang kedua. Nanti makna yang ketiga insya Allah pertemuan berikutnya mudah-mudahan ada kesempatan untuk membahasnya. Kenapa ini hari Senin kita lakukan taklim? Karena hari libur. Kalau nggak hari libur kita nggak akan lakukan ini, karena kita harus memberi leluasa kepada jamaah untuk berkiprah, berkreasi dalam kehidupan ini. Saya kira ini yang sempat kita sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Silahkan ada 1-2 yang mau menambahkan sebelum ditutup.